Oke, kita udah mulai. Hati-hati bersuara. Tadi off the recordnya senyumnya kayaknya terlalu semeringkal gitu ya. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai gebrakan Prabowo, saya jadi ingat lagu Sal Priadi. Mungkinkah? Oke, mungkinkah? Banyak banget, Vi. Ini ada penurunan harga tiket pesawat, kemudian UMP yang dinaikkan 6,5%. Terus buat belum lagi, guru. iya, belum lagi makan bergizi gratis. Dari 15.000 ke 10.000. Nah, itu mungkin nggak sebenarnya di Satu lagi. belum diundang. Belum dikenalin. Langsung saja bagi hari ini sudah ada Bang Henry Satrio. Ini analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas. Bang Hensa Tampate. Oh iya, Tampate dong. Tampate ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi saya mau nambahin. Apa tuh? Sekarang kan tanggal 2 Desember. Ya. Kenapa 2 Desember? Gaji pertama, Bos. Itu dia mau kita kenalin nih. Kang Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat Kang Ujang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum. Mbak Kamarati. Amanah baru ya Kang ya. Bang Henry Satrio, terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya ke Kang Ujang, apakah saya berikan kesempatan kepada Bang Hensat saja untuk bertanya? Berbicara mengenai program-program dari pemerintahan Prabowo Subianto ini kan cukup banyak ya. Gebrakan di awal begitu ya. Dari Kang Ujang dulu deh. Ini poin-poin poin-poin apa yang paling mungkin akan dijalankan dalam waktu dekat? Saya ngecek tuh harga tiket pesawat juga belum turun. Ini udah mau libur Nataru. Ya, ini kan komitmen ya Pak Prabowo bagaimana baru sebulan begitu progresif, begitu berani untuk membangun sebuah bangsa yang katakanlah dianggap tertinggal. Oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagian menjadi keinginan Pak Prabowo untuk memprioritaskan dari gaji guru yang tunjangannya naik, lalu juga tiket pesawat akan diturunkan 10%, lalu juga makan bergizi gratis, dan jangan lupa juga terkait dengan upah minimum ya 6,5%. Ini komitmen bahwa Pak Prabowo serius dalam konteks menata bangsa ke depan. Berani tapi realistis ya, untuk diimplementasikan. Soal tadi bagaimana tiket pesawat berkurang itu kan nanti di akhir Desember kita akan eksekusi kebijakan itu. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini berkomitmen untuk bahwa rakyat berhak untuk mendapatkan keinginan-keinginan, harapan-harapan yang memang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika mengumumkan ya upah minimum 6,5%, kenaikan tunjangan profesi guru, termasuk makan bergizi gratis. Ini adalah bagian daripada komitmen kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi jangan ragukan komitmen itu. Sehingga saya ini dosen, Bang Arif Adil, Mbak Kamarati, sama dengan Bang Henry ya. Bagaimana misalkan guru dan dosen ditata ya dengan Undang-Undang Nomor 14 2005. Bagaimana kesejahteraannya harus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam konteks itu kenaikan tunjangan itu menjadi penting. Ya istri saya guru. Saya merasakan bagaimana dulu gajinya 300.000. Struggle yang guru ya. Bagaimana merasakan, saya bilang, Mi, berapa gajinya 300.000? Oleh karena itu ketika hari ini Pak Prabowo berkomitmen untuk menaikkan tunjangan sertifikasi itu menjadi komitmen yang sungguh-sungguh serius untuk membangun bangsa. Jadi nggak cuma omong-omong aja gitu? Tidak, kita serius untuk menata bangsa ke depan, gaji guru dinaikkan, upah minimum juga dinaikkan, makan bergizi juga dieksekusi. Sehingga apa? Sehingga ya rakyat merasakan kue-kue pembangunan itu yang selama ini dinikmati oleh segelintir orang. Padahal baru 1 bulan loh. Ya, ini adalah komitmen yang serius dari Pak Prabowo untuk mengeksekusi semua janji-janji kampanye beliau. Saya ke rekan Anda ya. Anda melihat ini gercep kah atau sekedar untuk kosmetik kah? Citra atau positif apa, gitu loh? pemerintah baru kah? Ya sebetulnya mau nggak mau mesti begitu tuh, ada program-program yang baru ya. Karena kan kalau kemarin... Harus ya menurut Anda ya? Harus, karena kemarin FEUI, salah satu lembaganya itu mengeluarkan statement bahwa sebetulnya tuh peningkatan ekonomi rakyat itu ditopang oleh 2 hal aja, hari raya dan liburan. Yang lainnya tuh belum gitu. Makanya ada isu kenaikan pajak 12% dan lain-lain itu justru jadi perhatian masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi bagus, ini realistis atau tidak? Sementara kan kita tahu di tahun depan itu mesti bayar bunga hutang 800 triliun dan lain-lain. Memang kemarin pada saat Pak Prabowo ke luar negeri, ke China, dia bawa berita bagus. Investasi? Bukan, makan bergizi gratis akan dibiayai oleh China. Walaupun akhirnya kita bertanya lagi, lah terus kita bayarnya pakai apa? Kan China bukan badan amil zakat kan? No free lunch gitu ya? No free lunch. Ya, makanya terus kemudian kita hubung-hubungkan dengan
ya kisruh di Laut Cina Selatan yang 9 garis putus itu dan lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada. Nah pada saat kemudian Pak Prabowo hari ini, bukan hari ini lah, beberapa hari ini menyampaikan beberapa stimulus ekonomi gitu ya. Ada penurunan pesawat, tiket pesawat, terus kemudian makan bergizi gratis, dari ada insentif buat 10.000. ya, ada insentif buat guru dan lain-lain, ya itu memang harus dia lakukan. Tapi apakah kemudian budgetnya cukup atau tidak, itu memang ya kita pertanyakan lagi. Gitu ya. Tapi yang jelas itu ada niat baik ya. Yang nggak kita pengen PHP. Seperti tadi Ratih mengatakan kan, lah ini belum turun-turun harga tiket, sementara Kang Ujang bilang nanti akhir Desember. Kan nah udah lewat gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jangan sampai ini pesawat udah terbang ngambek nggak mau turun loh. Nah, semua sudah dilakukan kan, bagaimana pemerintah sudah ada tahapan-tahapan, step-step untuk melakukan kebijakan itu. Nah, misalkan makan siang, makan bergizi gratis itu sudah ada uji coba di 3 provinsi dan sudah dilakukan. Kemarin saya kunjungan ke Selipi, bagaimana menyaksikan implementasi itu, dan saya melihat mereka berbahagia ya, kalorinya misalkan tidak kurang, harus 600-700 kalori, lalu proteinnya di situ saya lihat ada susunya, ada jeruknya, ada di angka 10.000 itu Kang? Ya, saya melihat cocok di situ, dan oleh karena itu yang kita lihat adalah nutrisinya itu tidak boleh kurang dari 600 sampai 700 kalori. Jadi kalau itu tercukupi, ini menjadi sebuah gerakan yang menurut hemat saya. Tapi dari 15.000 itu jadi 10.000, apakah juga cukup karena memang anggarannya cukup ketat gitu ya, cukup dikurangi atau gimana? Ya itu Pak Prabowo langsung sudah menyampaikan bahwa kebijakannya 10.000 dan itu sudah dikaji juga di banyak daerah. Alasannya salah satunya adalah faktor anggaran itu. Ya, faktor anggaran ada, tetapi memang yang kita lihat bahwa sudah mencukupi 10.000 itu. Kita lihat misalkan kemarin saya kontak-kontak dengan beberapa bupati gitu. Mereka ada misalkan di situ adalah sentra industri ayam potong ya. Ya produksinya di situ. Ya tinggal dicari bagaimana buah-buahannya, susunya. Jadi ekosistem ini harus kita bangun. Tapi kalau 10.000 untuk wilayah Jawa masih oke lah ya, masih bisa dapat nasi dan lauk. Tapi kalau untuk wilayah Indonesia Timur yang harganya saja mahal, mungkin nggak tuh 10.000 dengan gizi yang cukup untuk mereka? Ya ini tentu sudah diuji coba juga. Nah kita nanti di bulan ini juga akan ada kick off ya, semua terkait dengan uji coba ini akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Tentu kita lihat bahwa kecukupan itu menurut hemat saya akan terlihat bahwa sejatinya pemerintah komitmen dengan angka 10.000 itu adalah tidak mengurangi nutrisi dan gizi yang diberikan kepada anak-anak bangsa. Tentu kami pemerintah ya Pak Presiden perhatian khusus karena ini program prioritas, program unggulan, program utama yang harus dieksekusi dengan baik. Tentu kita lihat nanti bahwa implementasinya seperti apa, saya melihat bahwa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik begitu. Yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi menarik juga Tuti. Artinya begini, ini sekarang kan 1 bulan aja udah sekian banyak program yang langsung konkret dinyatakan ada begitu ya. Nah, tahun depan, waduh, bayar hutang dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijawab ya Kang Ujang ya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.